المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين والعلماء العاملين والمصنفين، وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شأن الله لهم الفاتحة. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah, kita lanjutkan mudzakarah kita kajian akidah sifat 20. InsyaAllah malam ini kita akan bahas sifat selanjutnya daripada sifat Allah yang wajib untuk kita ketahui dan imani. Untuk kita khususnya sebagai mukmin muslim yang sudah mukallaf, yang sudah akil balik, wajib kita mengetahui tentang ilmu akidah yang kaitan tentang mengenal pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayatun, sifat hayat, artinya yang baca dulu, hidup, maka mustahil mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dalam Al-Quran disebutkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, artinya serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Maka patuh bagi mukmin, maka sikap kita sebagai seorang mukmin muslim yang meyakini perkara ini akan hayatnya Allah, maka patuh bagi mukmin mengiktikad, meyakini bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bahas malam ini sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita ketahui sifat hayat ini berada di sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini sifatun qaimatun azaliyatun bi dzatillahi ta'ala, sifat yang ada langsung pada diri zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sering yang jelaskan dari sifat 20 niki ada pembagiannya, ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, sifat yang kita bahas ayat ini berada di pembagian yang ketiga, yaitu sifat ma'ani, sifat yang langsung ada pada diri zat Allah, yaitu Allah itu artinya hidup. Bukan sekedar hidup saja sebenarnya, tapi yang maha hidup. Ini yang harus kita yakini sebagai orang mukmin, bahwa Allah itu punya sifat yang maha hidup. Maka mustahil mati, maka mustahil Allah itu bersifat mati. Jadi yang perlu juga kita ketahui dalam kita mengkaji akidah niki, di samping kita untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana mengenal Allah ini adalah kewajiban pertama yang harus kita ketahui sebelum yang lain. Selepas kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sering kita dengar di kajian-kajian akidah kalam yang mengatakan awaluddin ma'rifatullah, awal agama yang harus kita pahami, kaji, pelajari, yaitu ilmu yang berkaitan tentang ma'rifat kepada Allah, mengenal zat yang memberi syariat kepada kita, mengenal zat yang menciptakan kita dan yang menciptakan alam semesta. Itu yang pertama kali harus kita tahu sebelum kita memahami perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua, apa fungsinya kita ngaji akidah? Adek tahu bedaan antara sifat makhluk sak lemah sak bahru niki kanci sifat Allah sak maha sempurna. Namun sekilas terseriuk, misal dalam sifat hayat,
Allah punya sifat hayat, kita masih berdua dari sifat hayat. Berdua dari sifat hayat itu. Berdua kan ini sudah pada hidup nih lah puah. Nah, kita punya sifat hayat, Allah pun punya sifat hayat. Bahkan makhluk Allah yang lain, binatang, burung yang di laut juga, ikan-ikan juga mereka hidup. Apa bedanya hidupnya burung, hidupnya binatang di hutan, di laut, ikan-ikan sama kita manusia, masih hayatnya Allah? Apa bedanya? Nah, itu harus kita ketahui. Ndek apa sekedar tahu Allah hidup tok, ndek. Harus kita pahami apa maksud daripada hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antara yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah, hidupnya Allah itu bila wasitatin, tanpa pelantara, tanpa sebab. Nah, yang selain Allah itu hidupnya butuh pelantara, butuh sebab. Karena hidupnya yang selain Allah seperti kita, binatang dan semuanya, hatta malaikat, hatta para nabi itu semua pakai sebab. Ada sebab itu maka dia hidup. Kalau sebab itu tidak ada, dia mati. Nah, Allah itu enggak. Dia tidak pakai sebab. Allah itu hakul mawjud. Dia tidak pakai sebab. Dia hak adanya. Maka tidak akan pernah mengalami Allah yang namanya mati. Jangan mati terlalu jauh, sakit, lelah, capek, itu tidak akan terjadi pada diri Allah. Apalagi mati. Yang akan terjadi capek, lelah, sakit, mati itu yang hidupnya itu pakai sebab, pakai pelantara. Nah, kita inilah. Maka yang selain Allah itu, yang makhluk Allah itu intinya semua pakai sebab hidupnya. Nah, kalau kita apa sebab hidup teh? Apa? Nyawa, lawan bahasa Arabnya roh. Lamun masih ala roh dia tetap hidup. Nah, ini sebab utama inti hidupnya, tapi yang si Allah ini hidup manusia ini itu sebabnya roh. Selagi rohnya masih ada, dia akan tetap hidup. Walaupun dia ditabrak sampai putus kakinya, badok nesugul, lagu semasi rohnya arak, masih hidup? Masih deh? Masih. Karena sebab inti kehidupan manusia roh. Jika roh itu masih ada, dia akan tetap hidup. Nah, itu pelantara kita. Kita binatang, burung, ikan di lautan. Selagi masih rohnya masih ada, maka dia akan masih hidup. Selagi Allah masih letakkan, zat yang menciptakan itu letakkan roh pada dirinya, dia akan hidup. Walaupun orang itu besar badannya, sehat, besar badannya, gotot, gemuk, tapi rohnya dicabut, bisa hidup? Bisa enggak? Sehat boleh awaknya, gotot, lagu rohnya dicabut, hidup? Mati. Dakat dengan misal dia kebakaran, selapuknya gosong, lagu selagi rohnya masih ada, masih ini hidup. Karena pelantara terbesar hidupnya manusia, binatang ini adalah roh. Selagi roh masih ada, dia akan tetap hidup. Kapan roh orang itu akan dikatakan mati? Yaitu ketika rohnya sudah pisah dari badannya. Sehebat, sekuat apapun seseorang, sepinter, sepandai apapun seseorang, sesempurna apapun jasad fisiknya, tapi kalau rohnya sudah dicabut oleh Allah, dia akan mati, jadi bangkai, tidak berdaya. Nah, itulah kita manusia, binatang ini pelantara hidup kita dengan roh itu. Selagi itu masih ada, kita bisa hidup. Kemudian ada juga makhluk Allah ini perantara hidupnya itu bisa berfungsinya itu dengan apa? Strom. Mana apa contohnya? Nih, apa ranah? Mic, kipas, malik jam, HP. No, lamun dendek badui setrum HP nih, ndak akan bisa nyala, ndak ada fungsinya. Daka anu mahal, daka anu berlapis emas, lagu dinara setrum ini hidup. Jadi ganjelan lemari. Ini kipas daka anu sak bagus saja meliaran, lagu dinara setrum ini hidup. Jadi perantara hidupnya kipasnya apa? Setrum. Selagi ada setrum, dia akan bisa berfungsi bagus. Nah,
Itu ada makhluk-makhluk Allah yang akan bisa kepake, berfungsi, dimanfaatkan, digunakan jika ada setrum yang diberikan. TV sebagus apapun, HP sebagus apapun, semahal apapun, pokok harganya sampai triliunan mungkin, tapi kalau setrumnya nggak ada, nggak bisa hidup dia. Karena Allah letakkan pelantara hidupnya di situ. Ada sebagian juga makhluk Allah itu pelantara hidupnya itu dengan minyak, bensin, solar, pertamax, pertalite, kayak apa? Nih, ngeliwas nih. Motor, mobil, mobil Fortuner, Pajero, apalagi. Mahal-mahal wah. Saajina miliaran triliunan lagu dan narak minyakna. Ini terkadang paling jadi hiasan tok. Itu. Semahal apapun mobil, motor, tapi tidak ada diisi bensin di situ, dia tidak akan bisa berfungsi. Dia akan jadi hiasan saja, merengkang di rumah kita, di garasi kita. Maknanya perantara hidupnya itu dengan seperti itu. Ada juga makhluk Allah pelantaranya macam-macam. Ada semua pelantaranya. Nah, yang tidak pakai pelantara itu cuma Allah. Maka karena makhluk ini ada pelantara penyebab dia hidup, maka tidak akan bisa sempurna utuh, pasti akan terjadi kerusakan. Karena apa? Hidupnya dengan wasilah, hidupnya karena pelantara. Kapan pelantara sebab itu ada, dia akan hidup. Tetapi jika sebab pelantara tidak ada, dia akan mati sudah. Mobil nggak ada bensinnya, nggak akan bisa digunakan. HP nggak ada stromnya, nggak bisa digunakan. Manusia tak ada ruhnya, bangke. Makanya situ. Nah, Allah nunda dia wajibul wujud. Dia narak sapiya ya ada tanpa permulaan, wujuduhu bila ibtida wa wujuduhu bila intiha, ada tanpa permulaan dan tidak akan pernah sirna Allah Subhanahu wa taala. Dia narak piya ya hakul mawjud wajibul wujud, maka hidup Allah tidak akan pernah terjadi perubahan karena nggak pakai pelantara, nggak pakai sebab, nggak pakai wasilah. Itu Allah taala, dan tidak diciptakan Allah taala, dia ada. Kapan adanya? Tidak pakai kata kapan. Nah, boleh kita katakan Allah itu ada di zaman azali, jangan. Kalau kata zaman itu layak dinisbatkan kepada makhluk. Kalau Allah itu jangan kata zaman. Allah itu ada di azalinya. Azali itu bukan terkait dengan zaman. Lagu masih kaitan kena zaman. Oh, berarti ya pada Allah kan makhluk. Maka salah lah katakan Allah itu ada pada zaman azali. Tidak. Zaman itu hanya layak zaman, makan, tempat, arah, waktu itu layak dinisbatkan untuk kita nih makhluk ini. Bagi Allah tidak ada. Allah nggak butuh tempat, Allah nggak penuh waktu, Allah nggak butuh segala-galanya. Dia mandiri, wahidun, ahad, hakun, mawjud. Nah, karena Allah itu hidupnya tanpa pelantara, tidak pakai ruh, tidak pakai ini dan sebagainya, maka mustahil terjadi pada diri zat Allah itu mati. Tidak akan bisa kebayang kalau Allah itu mati. Tidak akan bisa dicerna oleh otak. Janganlah mati, seperti yang katakan tadi di awal, jangan mati. Terjadi pada diri Allah itu ngantuk, lelah, capek, itu tidak akan terjadi. Kalau Allah ini terjadi kelelahan, kecapean, hancur dalam semesta ini. Hancur dia. Dalam ayat kursi disebutkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak akan pernah menyentuh Allah ini sinah, ngantuk, walau sesaat, wala naum, apalagi sampai tidur, apalagi sampai tidak akan terjadi. Nah, itu Allah. Nah, itulah bedanya hidup kita dengan hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya dalam Al-Quran disebutkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kalian ke atas zat al-hayy yang maha hidup, alladzi la yamut, dan tidak akan pernah menyentuh kepada dirinya yang namanya kematian. Ini dalilnya dalam Al-Quran bahwa Allah itu tidak akan pernah terjadi kematian dalam diri Allah. Kalau Allah mati, siapa yang akan atur alam semesta ini? Dia akan hancur.
maka mustahil terjadi kematian pada diri zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin, selepas kita tahu bahwa Allah ini hidupnya tanpa pelantara, tanpa sebab, tanpa wasitoh, tanpa wasilah, dia hidupnya hakiki, zati, maka apa sikap kita sebagai seorang mukmin yang yakin itu? Apa sikap kita? Ini harus kita tahu sikap kita. Kalau kita yakin Allah itu maha hidup, maka di sini disebutkan hendaklah kita sebagai mukmin patuh mengiktikad, meyakini untuk selalu berserah seutuh-utuhnya kepada Allah. Kenapa seutuh-utuhnya kita berserah kepada Allah? Karena Allah itu maha hidup. Yang selain Allah itu bisa lupa, bisa lelah, bisa capek, bisa ngantuk, bisa marah, bisa nipu, bisa bohong, dan bisa mati. Maka kalau kita sandarkan serahan kita kepada yang seperti itu, alamat kita akan kecewa. Maka orang kok biasa menyerahkan urusannya kepada makhluk, itu akhirnya akan kecewa sudah. Karena makhluk itu nggak bisa disandari dia, karena dia sendiri masih butuh sandaran. Seperti yang katakan tadi, makhluk itu butuh makan, butuh minum, butuh udara. Kadang capek, kadang bisa lupa, kadang ini, kadang bisa khianat, kadang ini. Kalau kita serahkan utuh-utuh ke dia, alamat kita akan kecewa sudah. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin yang yakin ini, hendaklah kita utuh-utuh berserah kepada Allah yang selalu hidup, tidak akan pernah lupa, tidak pernah capek, tidak pernah ngantuk, selalu paling dekat dengan diri kita lebih daripada urat nadi. Namanya urat nadi ini nih, urat nadi. Urat nadi ini disebutkan dalam Al-Quran min hablil warid. Allah itu aqrabu ilaikum min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi kalian. Urat nadi ini nyawa. Kalau urat nadi ini putus, mati kita. Jadi urat nadi ini ibarat nyawa. Ini nyawanya kali awak ketahuan. Nah Allah lebih dekat ketimbang urat nadi kita itu. Cuman karena terlalu dekatnya Allah dengan kita, sampai ndek terasa anan dekatnya Allah. Wa nahnu aqrabu ilaikum min habl, kami Allah sangat lebih dekat dari urat nadi kalian. Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasa kalau perkara kalau dekat itu kadang kita kurang hiraukan. Nah, perkara kalau sering dekat terlalu itu kadang nggak kita hiraukan. Sama kayak kita lihat, karena sudah kebiasaan nih matahari ini kan, matahari ini bolak-balik setiap hari dari kita kecil sampai tua kita tengok matahari bolak-balik. Nanti kalau kita lihat ada mungkin penemu atau orang-orang yang ahli lah astronomi bisa menaikkan ini ke bulan gitu, kaget kita, Allah kepinter hebat. Padahal Allah setiap hari bolak-balikan matahari yang begitu besar, yang besarnya lebih 1000 kali daripada bumi ini, nggak pernah kita terkesan. Tapi kalau ada makhluk yang bisa naikkan roket ke bulan, hebat orang ini. Ini kenapa? Kan hari-hari kita lihat, hari-hari kita lihat matahari dibolak-balikan oleh Allah. Nah karena hari-hari kita lihat itu seolah-olah ya biasa jadinya. Nah itulah karena kalau terlalu biasa hari-hari itu kita nggak rasakan. Nah gitu juga Allah ini dekat dengan kita, sangat-sangat dekat, lebih dari nyawa kita sendiri, karena terlalu dekatnya sampai terasa dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai bani telah langgar maksiat jok ye. Paham ya? Maka butuh yakin Allah hendak tersentuh kematian, apalagi jangan mati sakit lupa itu. Maka kita seutuh-utuhnya sebagai orang yang mukmin muslim bersandarlah kepada Allah dari semua urusan-urusan kita, apapun urusan kita, urusan keluarga, urusan agama, urusan anak-anak, urusan pekerjaan, urusan apa saja, sandarkan kepada Allah. Lamun disandarkan selain Allah, alamat kita akan kecewa. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala beliau katakan, aku tidak pernah merasakan kecewa sekecewa-kecewanya tatkala aku mulai meletakkan atau menyerahkan urusanku kepada manusia, kepada makhluk. Isinya kecewa doang. Yakin gak manusia ini pelupa? Yakin deh? Yakin deh manusia ini suka bohong?
Yakin deh. Yakin deh manusia deh suka khianat. Disebutkan semua dalam Al-Quran itu. Makanya ada kaul yang mengatakan, itu yang sering disampaikan oleh para tuan guru, "Lau ta'lamu marra sur'atin sayansakan nasa ba'da mautik falan ta'ish litarda ahadan siwa rabbik." Kalau kamu tahu itu bagaimana cepatnya orang itu melupakan kamu selepas kamu mati, siapapun yang sayang kepada kita ketika kita mati itu paling sehari, 2 hari, hatta istri kita sendiri 3 hari, 4, 5 hari, sebulan, 2 bulan lupa, wah mulai cengik-cengik, mulai wah pedak sama lain. Anak kita juga begitu, paling sedihnya sebentar, apalagi yang lain, apalagi musuh kita. Orang itu akan mudah melupakan. Jangankan kita mati, ketika hidup saja itu banyak orang yang ketika hidup kita impan dia, kita kasih dia uang, tiba-tiba dia yang khianati kita. Banyak nggak terjadi? Kita sudah bantu dia, kita biayai dia, tapi dia yang mengkhianati kita. Nah, itu terjadi pada manusia itu. Dek man tematin masih hidup dan luwe. Yang kata sugih luwe kepeng iya pada dekat. Bersama tahun sini aku diriin. Lagu ketika kita bangkrut mulai sikit-sikit telang. Tatkala itu sehat, pada baturan akrab, mulai itu sakit sikit-sikit telang. Kadang dia terbangkrut, dia tersehat, mulai aras sekecet seriuk kekurangan tu mulai itu manusia. Lamun sandaran manusia hidup dari makhluk ni dia terkecewa doang. Maka apa katanya? Kalau kamu tahu begitu cepatnya manusia melupakanmu ketika mati, falan ta'ish litarda ahadan siwa rabbik, kamu tidak akan pernah mau hidup di dunia ini kecuali hanya untuk meridhokan Allah saja sudah. Kalau kamu tahu bagaimana cepatnya manusia lupakan kamu ketika kamu mati, maka kamu ingin hidup saja sudah untuk ridha Allah. Enggak peduli orang mau senang, orang mau tidak, terserah, yang penting aku mau hidup untuk ridha Allah. Seperti itu. Begitu cepatnya anak Allah itu enggak. Ketika kita kecil di perut ibu, Allah pelihara kita. Ketika kita anak-anak, Allah pelihara kita. Ketika dewasa sekarang ini, Allah pelihara kita. Ketika tidur, di saat kita nggak sadar tidur aja, pemeliharaan Allah datang kepada kita. Sampai nanti akan terus Allah akan jaga kita. Paham ya? Nah, maka sikap kita yang memahami perkara ini, hendaklah kita berserah kepada Allah dalam segala urusan dalam keluarga kita. Ini dalam anak istri kita ini, kalau enggak ditolong oleh Allah, kita akan sengsara hidup kita dengan anak istri kita. Maknanya kita berhajat ke anak istri atau hajat kepada Allah? Kita berhajat ke anak istri kita atau berhajat kepada Allah? Kepada Allah sejatinya, sesungguhnya. Luwe dengan anak-anak bajang boleh merari, pokoknya kemarin aku bahagia, mari sengsara, naran dek kena. Wah merari, pokoknya mau berdua anak bahagia, berdua anak jadi masalah. Ruwet kan? Maknanya kita butuh pertolongan Allah oleh anak istri kita atau anak istri kita? Kita butuh pertolongan Allah turunan untuk anak istri kita. Lamun dia tertolong urusan anak istri kita, jangan lelah ngurus noh. Maknanya itu ni berhajat jok Allah Taala sajarian lembut, bagus hati anak. Hakikat itu berhajat oleh Allah, bukan oleh anak istri tendek. Luwe dengan bedoya sanina suruhna jadi budak sama anak. Luwe orang tua yang menjadi masalah buat anak, yang jadi masalah buat orang tuanya yang dulu diharap-harapan dalam kebedoya anak, pokoknya wah jak ngandengin, ternyata bedoya anaknya jadi masalah. Kembali karena enggak ditolong dalam urusan anaknya oleh Allah. Begitu juga kita ni kita butuh uang atau butuh perkenan Allah di uang itu atau di pekerjaan kita. Kita butuh pekerjaan atau kita butuh pertolongan Allah dalam pekerjaan kita? Pertolongan, semua intinya kita butuh pertolongan Allah. Lamun dia tertolong si pertolongan Allah dalam pekerjaan itu belum dengan jak lakakan, jak bangkrutan, sak tipu-tipu itu sairilah itu. Kembali masih aman karena kita jaga si Allah Ta'ala.
luwe dengan karena usahana bangkrut mati dirina, luwe dengan usahana karena usahana luwe dengan diri lah ia terpaling ia, maknanya tak apa, butuh pertolongan oleh selapu usaha tadi ada yang terjaga si Allah Ta'ala. Maka hakikatnya segala seginya satu persatunya ini kita berhajat kepada pertolongan Allah. Kita berhajat kepada pertolongan Allah yang Allah turunkan ke istri kita supaya kita menjadi orang-orang baik. Kita berhajat kepada Allah dalam ilmu kita, semua ilmu kita ini enggak menyesatkan kita. Kita berhajat kepada Allah kepada pekerjaan harta kita supaya harta kita ini membawa kita hancur. Banyak orang karena sebab hartanya hancur. Kenapa? Karena enggak ditorong oleh Allah dalam urusan kerjanya, usahanya. Maka hakikatnya apapun itu di dunia ataupun nanti di akhirat, sejatinya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah maksud kita ngaji akidah ni. Adik tak yakin betul, adik semakin dekat, adik tak bergantung seutuh-utuhnya jok Allah Ta'ala. Bukanlah mau dia tak bergantung jok Allah Ta'ala jadi kecewa doang. Pasti jadi kecewa wah. Karena manusia sifatnya begitu, memang sudah diletakkan manusia sifatnya begitu, lupa dan sebagainya, kadang bisa salah, kadang bisa begini, sehingga kecewa kita. Ya nanti kalau kecewa ya kita yang rugi. Kenapa? Maka dia mau ngaji ya. Karena Ustaz Nuruddin yang ngending karena ya sandaran diri nilai Ustaz. Maka nilai silaturahim ada dalam meninggal itu dia dalam sekiran kenjak Nuruddin ini. Jadi begitu rusak kita jadinya. Tapi kalau sandaran kita ke Allah itu apapun yang terjadi itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, aman selamat kita ke penyakit-penyakit seperti itu. Nah, makanya kalau kita berserah kepada Allah itu untungnya apa? Kita akan dapat pertolongan Allah dan Allah akan jaga hati dan iman kita dari penyakit-penyakit yang akan merusak amal ibadah kita. Paham ya? Oke, mungkin ada yang tanyakan sebelum kita lanjutkan. Tapi paham ini ya. Itulah kurang lebihnya makna hayat Allah dan cara kita menyikapinya. Jangan pernah kita samakan hayatnya Allah sama dengan kita enggak. Walaupun secara lafadznya kita hidup, Allah pun hidup, enggak. Bedanya banyak sekali seperti yang jelaskan tadi, hayatnya Allah itu tanpa wasitoh, tanpa wasilah. Nah kita semua ini yang selain Allah itu pakai wasilah. Selagi wasilah, wasitoh, sebab itu ada, dia akan hidup. Tapi kalau sebab itu diambil oleh Allah, dia akan hancur mati. Alam semesta ini ada masanya nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat sebagaimanapun hebatnya alat pasti nanti akan hancur. Sebagaimana yang sering kita lihat dulu, ada kapal pesiar yang besar itu zaman dulu itu namanya Titanic itu kan besar hebatnya sampai yang nyiptakan itu yakinnya luar biasa. Pokoknya kapalku ini tidak akan bisa diterjang ombak, saking kuat besarnya kapal ini. Tapi apa akhir ceritanya? Memang dia nggak diterjang ombak, tapi dia tabrak batu es di bawah, sehingga bocor. Disitulah masuk air, tenggelam. Walaupun mungkin dengan terjangan ombak saking besarnya nggak akan mampu, tapi Allah punya cara lain. Jebolkan bawahnya itu, tabrak batu es, dari situlah masuk air, tenggelam. Jadi yang namanya apapun itu yang selain Allah itu bisa hancur. Ada namanya malaikat Israel yang tugasnya mencabut semua makhluk ini, hatta Jibril dicabut. Dia juga akan mati suatu saat nanti. Nah, kenapa? Karena pakai sebab hidupnya itu. Nah, Allah ini enggak satu pun pakai sebab. Makanya Allah akan tetap hidup, tetap kekal selama-lamanya. Maka hendaklah kita serahkan jadi kita seutuh-utuhnya kepada Allah. Lamun tah biasa di dunia ini berserah kepada Allah Ta'ala, insyaallah nanti di kubur kita tetap ingat kepada Allah Ta'ala. Di mahsyar kita genting kita akan tetap ingat Allah Ta'ala. Di sirat kita akan ingat Allah Ta'ala. Lagu di dunia ini jarang ada masalah sekecet kepeng, ada masalah sekecet batur, ada masalah peta pejabat bantu itu tuh terus. Nah nanti di kubur itu ada masalah bukan nakir, bodoh peta pejabat lihat tuh, bodoh peta kepeng lihat tuh. Kuat keyakinan kalau Allah di dunia ini dia akan minta bantuan kepada Allah. Maka ketika di dunia kita latih sedikit-sedikit dia bersandar kepada Allah. Insyaallah ya. Dia ada yang tanyakan? Paham tapi ini ibu-ibu paham? Ya, ibu-ibu
Jangan terlalu bersandar ke suami, karena suami juga bisa mati, bisa lelah, bisa capek. Bapak-bapak juga begitu. Maknanya dalam artian di sini bersandar bukan kita nggak jalankan syariat, nggak kita usaha, tetap bersandar kepada Allah juga, jangan salah paham. Jadi memang keyakinan te dendek berharap dari selain Allah. Lagu secara syariatnya tetap kepada saling tulang. Dalam artian misal harus teryakin bahwa sabeng tekenyang nol Allah, lagu tetap cara syariatnya te ngelor lamun telapah dendek deng ngelor mati. Lamun de sakit sisa nyembuhan lagu wasilahna obat peta obat. Nah maksud keyakin nasa ndak boleh itu lamun yakin pokoknya lamun dia bodrek ini disebut telang sakit otakku. Ini syirik karena yakin li sebabnya. Jadi sebabnya hanya sebesar pelan tara saja, wasilah saja. Kembali terlakukan karena Rasulullah ajarkan. Nabi Rasulullah itu siapa yang paling bisa mengalahkan makrifatnya Rasulullah? Kemarin tiang ngajak buka pengajian di musala Pantai Montong itu kitab Al-Hikam, kita masuk ke tingkatan zikir. Jadi ada tingkatan zikirnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang dikenal sebagai pimpinannya para sufi. Beliau ini saking tingginya tingkatan zikirnya itu sampai beliau merasakan bahwa yang hakikat zikir itu bukan beliau, tapi hakikatnya yang zikir itu Allah ingat diri namanya. Ini tingkatan zikir yang paling tinggi. Lamun masih zikir sampai dia ingat apa-apa, masih rendah. Lagu lamun sampai derajat tingkatan zikir sehakikat sebenarnya zikir bukan aku, tapi Allah tok seingat diri namanya Mesa. Karena yang saya tahu hakikat dia nara. Nah itu Syekh Abu Yazid itu sampai gitu tingkatan zikirnya, sampai dalam zikir beliau itu sudah nggak rasakan dia yang zikir, tapi hakikatnya Allah yang nyebut dirinya sendiri, Allah seingat dirinya Mesa. Maka tatkala beliau sampai spiritual yang kayak begitu tinggi itu, dibukakanlah ma'rifatnya Rasulullah Nabi Muhammad ini bagaimana tingginya. Ternyata beliau katakan tatkala aku dilihatkan ma'rifatnya Nabi Muhammad itu, apa beliau katakan? Ma'rifatnya saya ini hanya satu tetes dari samudera ma'rifatnya Rasulullah. Bagaimana ya menurut Rasulullah? Begitu tingginya Syekh Abu Yazid ini ma'rifat sampai ngenuh, jangkauan tinggi. Lalu ketika dibandingkan dengan ma'rifat Nabi Muhammad hanya satu tetes seperti lautan itu. Bagaimana ma'rifatnya Rasul Nabi Muhammad itu? Ma'rifatnya dengan Allah itu. Tapi apa? Beliau kalau sakit pakai obat. Beliau kalau lapar makan. Dan dia mentang-mentang tuh hakikat diri dia bila makan mati deh. Paham ya? Jadi tetap kita berserah kepada Allah hati kita, tapi dalam pengamalannya pakai syariat. Tetap yakin kita yang beri kenyang Allah, yang menyembuhkan Allah, yang mampu menyelesaikan masalah kita Allah. Tapi syariatnya kita saling bantu. Hati kita jangan tergantung kepada selain Allah. Karena Nabi Muhammad juga kalau beliau lelah capek beliau tidur istirahat. Padahal beliau manusia yang paling tinggi maribatnya. Kalau beliau sakit beliau berobat. Kalau beliau lapar beliau makan. Nah, itu Rasulullah ajarkan. Dan itu main hakikat. Arak semama sagirang zikir terus suruh pegawai sinan ada kemelih. Pokok zikir pada datang kepeng. Jangan. Jangan dia man makom itu makom kasep usaha. Jangan sampai jadi fitnah. Jadi tidak menafikan, bersandar kepada Allah terus kita tidak mau berusaha. Harus namanya bersandar yang benar, tawakal yang benar itu usaha sesungguh-sungguhnya baru serahkan kepada Allah. Zaman Nabi ada seorang sahabat Nabi yang ikut pengajian Nabi dari kampung nih. Sahabat ini pakai onte kebut karena takut telat, kebut sampai masjid Nabawi, lepas onte pun langsung tokol ngaji. Maka kepada wahai pulang, dari mana kamu? Dari kampung sebelah.
Pakai apa kamu ke sini? Pakai onta. Mana ontamu di luar? Sudah kamu ikat? Belum. Kenapa gak kamu ikat? Aku serah joko Allah Ta'ala. Aku serah joko Allah Ta'ala. Balik. Suruh Nabi balik. Ikat dulu. Aku bersandar joko Allah Ta'ala. Ikat dulu rantai onta kamu, baru kamu duduk di sini. Mananya apa? Memang berserah joko Allah Ta'ala. Aku tetap deh. Ikat sini ngaji letenya bagusnya kunci motor deh. Terus pelokan membawa hadap kanan, kunci lehernya, membawa balik rantai ini tuan gem. Mbok tawakal bang. Dene sampai do adik de kunci do wah besar joko Allah Ta'ala. Awar dengan bejiga ada tepaling telang. Dene saranci saya. Bukan begitu tawakal, harus kita usaha baru berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tawakal jangan sampai kita salah paham. Dia temilih begawian, dia temilih ngene-ngene, berserah Allah Ta'ala mau datang rezeki jatah tu jatah dia datang. Lalu dia usaha datang. Butuh kepada usaha. Hati kita jangan berpaling kepada selain Allah. Dalam masyarakat kita saling bantu. Jangan kita yakin ini yang bisa menyelesaikan. Ini perintah kita jalankan. Makanya makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah itu kalimat iman, keyakinan kepada Allah Ta'ala, semua diatur oleh Allah, dan secara muhammadar rasulullah pakai syariat inilah kita saling bantu. Kalau lapar makan, kalau sakit berobat gitu. Tapi jangan yakin dengan sebab-sebab itu. Paham ya? Nah, cukup insyaallah ya. Ada yang tanyakan? Apa yang tanya sudah sungguh-sungguh niki. Siapa yang kesembuhan wat atau Allah Ta'ala? Penyembuhan. Lamu-lamu udah sakit terus ndak dengan bodrek. Karena banyak kadang orang sakit berobat tambah parah sakit, bahkan minum obat mati. Lamun memang wat nih nyembuhan di nara dokter dia mati, lagu dokter arah dia mati, arah dia sakit, padahal itu sumber obat. Nah, maknanya yang memberi sehat sembuh itu Allah. Kalau Allah izinkan kan terjadi. Yang seperti itu. Makanya ya keyakinan kita arahkan, syariatnya juga kita jalankan dengan benar. Inilah mana la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah milih paham agama, lagu itu milih ngaji, metem doang le balik, milih ku ngerti agama metem doang, dia milih syukur jok balik dan ngaji.